Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan makalah atau materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Sholawat perangaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang berendang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, Filsafat Ilmu, yang akan membawakan materi yaitu pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuklah kita ke materi yang berikutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani, perkembangan ilmu dalam Islam, perkembangan ilmu zaman kontemporer, dan perkembangan ilmu di postmodernisme. Baiklah, perkenalkan saya Fitriana Sipayung sebagai moderator. Kemudian pemateri yang pertama yaitu Hibja Urba, pemateri yang kedua yaitu Nurma Samosir, pemateri yang ketiga yaitu Ramadhani, pemateri yang keempat yaitu Fitriana, dan pemateri yang kelima yaitu Irwan Sapi Aritonang. Kepada para pemakalah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibjur Bawahini Siregar, NIM 202050193. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan saya jurusan PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno. Periode Yunani kuno merupakan awal mula berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat modern ini, selain berkembangnya ilmu filsafat. Hasil dari pemikiran dari beberapa tokoh besar seperti Aristoteles, Plato, Herodotus, dan tokoh lainnya telah mampu menghasilkan ilmu disiplin seperti ilmu politik dan ilmu komunikasi. Dan pada zaman Yunani kuno merupakan zaman keemasan filsafat, karena pada masa itu orang-orang mempunyai kebebasan untuk menggunakan ide-ide dan pendapatnya. Masa Yunani kuno, ilmu filsafat dikatakan sebagai gunang ilmu, karena pada masa itu orang-orang tidak percaya dengan mitologi-mitologi. Sekian dari saya, semoga bisa dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, perkembangan ilmu dalam Islam. Baik Islam maupun Barat, keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat penting. Nah, dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sangat mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah, dan orang yang memiliki ilmu dipandang sebagai pewaris tahta kenabian setelah diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam mengakui bahwa ilmu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun manusia berusaha untuk menggapainya, jika tanpa kuasa dari sang pemilik, maka manusia tidak akan mampu untuk meraihnya. Begitupun sebaliknya. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer mulai muncul pada abad ke-20. Hingga sekarang, bidang fisika menduduki paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh filsuf. Di abad ke-20, ilmu dipandang sebagai karya penelitian murni yang dilatih secara ketat, bekerja secara total dalam lembaga-lembaga khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini.
Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini di bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Ia juga mengatakan bahwa hubungan antara filsafat dan fisika terlihat dalam dua cara. Pertama, diskusi filosofis mengenai metode-metode fisika, dan kedua yaitu ajaran filsafat tradisional yang menjawab fenomena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Safi Aritonang. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan pada kesempatan kali ini nantinya kita akan membahas tentang apa itu perkembangan ilmu di postmodernisme. Dan apa itu pembahasan yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan di postmodernisasi. Nah, kelahiran postmodern ini yaitu pada abad ke-20 sekitar tahun 1960-an adalah suatu reaksi terhadap pemikiran modern. Postmodern ini menjadi terkenal setelah seorang filsuf dari Prancis, Jean-François Lyotard, menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Postmodern Condition. Melalui pemikirannya, postmodern mendapat pendasaran ontologis maksudnya, dan epistemologis khususnya filsafat. Setelah lahirnya zaman postmodern, ada suatu zaman setelahnya, yaitu zaman kontemporer, yaitu tahun-tahun terakhir sampai saat ini. Pada zaman kontemporer lebih mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam berbagai Pada zaman kontemporer lebih mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Istilah postmodernisme memiliki perbedaan makna yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Jika termasuk aliran filsafat, maka menunjuk pada gagasan-gagasan Lyotard tadi. Jika masuk aliran yang tertarik pada sejarah baru dan meninggalkan berpikir secara modern, maka menunjuk pada Charles Jennings, Andreas Husserl, dan David Harvey. Zaman postmodern merupakan percampuran tradisi-tradisi pada masa lalu. Postmodern adalah lanjutan atau bahkan pembaharu dari zaman modern. Di dalam zaman postmodern banyak mengalami perubahan yang lebih kritis. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.